Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama saya, Joseph Wijaya di channel Investor Saham BEI. Hari ini, Jumat, tanggal 20 Juni tahun 2025. Hari ini kita akan membahas pembahasan santai ya, mengenai kondisi perkembangan politik di dunia dan investasinya. Mari kita masuk ke pembahasannya. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat ya. Hari ini adalah hari pencairan dividen dari PT Telkom. Saya pun juga ikut merasakan keuntungan dari dividen PT Telkom dan uangnya juga akan saya gunakan untuk menambah portofolio untuk harga-harga saham yang sedang terkoreksi. Bagaimana dengan sobat investor? Kira-kira dividennya mau dibelikan apa nih? Kita masuk ke pembahasan kita. Untuk hari ini IHSG turun ke 0,88% ya sobat investor. IHSG terus turun ya di saat terjadi perang ya. Memang seluruh indeks harga saham tertekan karena kondisi geopolitik dunia yang sedang perang. Selain itu juga karena The Fed dan Bank Indonesia yang masih menahan suku bunga ya sobat investor. Kita lihat beritanya di sini ya. IHSG turun ke 6.907 dan net sell mencapai 2,73 triliun ya sobat investor. Berita ini saya ambil dari kontan ya sobat investor ya. Dan beberapa saham yang tertekan adalah BCA, ada terjadi penjualan 576 miliar, Bank Mandiri 445 miliar, BRI 308 miliar. Jadi Big Bank ini memang selalu tertekan atau terpengaruh lebih dulu ya untuk jika terjadi kejadian-kejadian di dunia sobat investor. Selain itu, IHSG juga runtuh karena ada salah satu penyebab, yaitu karena sebentar lagi tanggal 9 Juli itu adalah batas penundaan tarif dari Uni Eropa ke Amerika ya. Hal ini menyebabkan para investor wait and see ya, melihat perkembangan perang tarif antara Amerika dan Eropa juga. Jadi hal itu mungkin berpengaruh terhadap perekonomian dunia ya sobat investor. Terus bagaimana untuk saham di Indonesia ya sobat investor? Di balik setiap kejadian itu pasti ada peluang sobat investor. Contoh di saat perang terjadi ini, harga-harga saham itu akan rontok ya sobat investor. Memang yang lebih tertekan lebih dahulu itu adalah harga-harga saham perbankan. Tapi ada beberapa harga saham yang akan menguat, yaitu antara lain saham minyak. Kedua, saham emas karena dijadikan safe haven di saat-saat perang, dan itu sudah terbukti sejak lama bahwa emas itu bisa dijadikan salah satu pegangan, dan jadi hal ini menyebabkan harga saham emas juga akan meningkat. Ketiga, saham transportasi ya, baik laut maupun udara, karena terjadinya perang antara Israel dan Iran sehingga selat yang melintasi di antara Mesir itu akan terganggu. Beberapa kapal harus berputar sampai melewati Afrika untuk mengirim barang ke Eropa, jadi itu akan menyebabkan kos yang tinggi. Jadi harga-harga saham untuk transportasi, lautan, pesawat juga akan naik. Selain itu biasanya kalau saham minyak naik, saham batubara juga akan ikut naik ya sobat investor. Terus bagaimana peluang IHSG di Indonesia? Untuk para sobat investor yang bertipe dividend investing, di saat harga-harga turun ini, misal harga-harga saham yang dimiliki para sobat investor sudah terkoreksi 10%, sobat investor bisa melakukan average down secara perlahan-lahan sehingga harga rata-rata dari portofolio sobat investor akan turun. Selain itu, bagi para sobat investor yang bertipe swing, saham-saham yang mengalami penguatan di saat perang itu juga bisa dijadikan salah satu pilihan untuk di swing ya sobat investor. Terus bagaimana Pak kalau saya ini tipe dividend investing tapi tidak punya uang? Ya sudah, sahamnya itu dibiarkan aja. Karena suatu saat harga saham akan kembali ke harga seperti sedia kala.
jikalau sobat investor memegang saham-saham yang berfundamental bagus ya sobat investor ya. Selain itu ada juga imbal hasil yang didapat yaitu berupa dividen di setiap tahun ya sobat investor. Kalau saya sendiri sih akan menambah beberapa saham di sektor-sektor yang sedang turun untuk mengaverage down rata-rata dari portofolio saya. Demikian pembahasan kali ini ya sobat investor. Jikalau sobat investor ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Ada request saham juga boleh. Jikalau video ini dirasa bermanfaat bisa dibantu tekan tombol like dan subscribe. Ataupun bisa di-share ke teman-temannya. Sampai ketemu di topik kita berikutnya. Terima kasih dan salam cuan.